Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang dihadiri sejumlah menteri di sebuah hotel berbintang di Jakarta diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu aksi sejumlah mahasiswa dan aktivis yang menuding banyaknya pasal bermasalah yang kembali dimasukkan dalam RKUHP. Tindak pidana Bukan partisipasi. Sosialisasi bukan. Acara sosialisasi dan edukasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang digelar di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat berubah ricuh. bahwa Kami di RKUHP sini kami hanya disuruh melakukan mendengarkan. tindak pidana Kritik santet. kami dinegasikan. Sambil membawa beragam poster, mahasiswa dan aktivis LBH Jakarta langsung menyuarakan aksi protes terhadap acara tersebut. Selain menuding jika acara tersebut hanyalah forum satu arah, mahasiswa dan LBH Jakarta juga menilai banyaknya pasal-pasal yang bermasalah yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya. Dan kita dikatakan makanya gini, habis ini kan ada waktu buat teman-teman. Ini kan saya jamin adik-adik saya semua nih. Di mana ada dalam waktu bukan bisa di mana ngobrol ada lagi karena bukan. kita sudah berkali-kali bicara, tetapi tidak ada perubahan. Di dalam draft RKUHP 4 Juli Setiap pun adik saya direvisi. dengar dulu, setiap adik saya bikin acara saya selalu datang loh di UIN. Memuat pasal-pasal kolonial, pasal penghinaan presiden sudah dibatalkan sama MK dibalikin lagi, dihidupkan lagi. Pasal penghinaan pemerintah yang sah sudah dibatalkan sama MK dimasukin lagi. Padahal MK mengamanatkan bahwa pasal seperti itu tidak boleh dibawa lagi dalam RUKUHP. Kan itu urutan acara itu pemaparan dulu baru silakan Anda mengkritik, silakan Anda memberi masukan. Nah, ini belum mendengar sudah meliputi tindak pidana protes, perzinahan. kira-kira seperti. Tapi saya kira itu hal yang wajar, namanya juga mahasiswa. Saya juga dulu seperti itu kok. Selain Wamenkumham, sosialisasi dalam rangka menjalankan instruksi Presiden terkait 14 isu krusial dalam RKUHP juga dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menkumham Yasona Lauli. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Kumindo menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan mafia tanah. Mengusung berbagai spanduk terkait mafia tanah, ratusan orang yang tergabung dalam Ormas Kumindo menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR BPN, untuk memberantas mafia tanah yang sudah menggurita di tanah air. Terlebih Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mendeklarasikan perang terhadap mafia tanah yang kemudian direspon oleh Kementerian ATR BPN dengan membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Oleh sebab itu, Kumindo secara tegas menyatakan sikap, memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah, memberikan dukungan penuh dalam kerja-kerja. Informasi lain pemirsa, banjir bandang melanda 3 desa di Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain memutus akses, terjangan banjir juga menyebabkan mobil terjebak di jalan yang ambles. Banjir bandang melanda 3 desa di Kecamatan Arale, Sulawesi Barat. Salah satunya adalah Desa Arale akibat luapan sungai, jalan penghubung antar desa dengan wilayah lain terputus. Jalan penghubung Kabupaten Mamasa dan Mamuju turut amblas hingga warga diminta untuk tidak melintas. Banjir bahkan menyebabkan mobil terperosok di jalan rusak dan terjebak di tengah luapan sungai. Selain itu, ratusan rumah turut terdampak banjir yang mencapai 1 meter. Kami mendapat laporan bahwa ini memang murni adalah bahwa hujan yang terus-menerus, jalan yang putus, sehingga sampai hari ini ada 3 desa yang katakanlah masih terisolir. Warga berharap bantuan dari berbagai pihak agar segera menangani dampak banjir, terutama memperbaiki jalan untuk membuka akses. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan jembatan Kimarpu yang menghubungkan 2 desa di Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan jembatan ini sebagai bentuk wujud kepedulian BUMN terhadap masyarakat. PT Adikarya dan PT Pembangunan Perumahan membangun jembatan Kimarpu yang menghubungkan 2 desa di Pagedangan Udik Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Jembatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Sebelum dibangun,
Jembatan yang terbuat dari kayu ini rentan rapuh dan membahayakan melintas. Jembatan yang telah selesai dibangun ini pun diresmikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kedua desa ini perlu disambungkan. Dulu jembatannya ini sangat rapuh, di mana kalau hujan membahayakan. Padahal banyak yang ibu-ibu di sini juga berdagang satu dan lainnya. Dan tentu yang paling penting juga anak sekolah, ada yang mau ngaji, juga kalau pulang malam-malam di tengah sungai yang seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan kalau tadi infrastruktur tidak baik. Nggak ada rasa was-was lagi, jadi untuk penyeberang juga nggak ada mau pegangan kemana-mana aja nggak. Yang dulu mah harus pegang kanan kiri. Sekarang mau larian atau mau tidur-tiduran juga, alhamdulillah. Jembatan Kimarpu yang terbentang sepanjang 37 meter di atas Sungai Bentengan ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat dalam beraktivitas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Riki Anwar di iNews melaporkan. Pemirsa, pemberdayaan pelaku UMKM menjadi salah satu program Partai Perindo untuk mengembangkan usaha para pedagang kecil. Sebagai partai yang memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat, beragam program Partai Perindo hadir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemulihan UMKM merupakan salah satu fokus Partai Perindo di masa pandemi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui program pengembangan UMKM, Partai Perindo tengah menyiapkan strategi untuk membantu dan meningkatkan daya saing UMKM. Salah satunya melalui pendampingan berbasis digital. Jadi kita juga mempersiapkan dengan orang-orang IT kita yang ada di Perindo, khususnya Kota Bekasi. Jadi kita untuk menyiapkan tolong kalian bikin program-program baru yang notabene-nya bisa membantu masyarakat di bidang UMKM untuk bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar yang ada di Kota Bekasi. Salah satu program sosial andalan Partai Perindo yang kembali digalakan yakni program Gerobak Partai Perindo. Program ini merupakan simbol kepedulian terhadap rakyat kecil. Partai Perindo akan menyalurkan manfaat tersebut secara merata hingga ke pelosok daerah sebagai upaya memperkuat usaha kecil dan meningkatkan perekonomian nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wacana kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite makin nyaring digaungkan. Presiden Jokowi pun menanggapi rencana kenaikan Pertalite yang skemanya tengah digodok pemerintah. Presiden Joko Widodo merespons wacana kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang semakin santer terdengar. Saat meninjau renovasi Taman Mini Indonesia Indah, Presiden Jokowi menyebut kenaikan harga BBM dapat memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Presiden meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak dari kenaikan harga BBM dan juga laju inflasi serta pertumbuhan dan penurunan ekonomi nasional. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya ngitung betul sebelum diputuskan. Ya. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melepas 29 pelajar SMP Lab School Kebayoran untuk mengikuti lomba tari dan musik di Turki. Pada ajang ini, SMP Lab School Kebayoran akan memberangkatkan 22 penari dan 7 pemusik yang berasal dari kelas 8 dan 9. Para siswa akan membawakan tari gemohing dari NTT dan tari bada berkhatam dari Melayu dalam International Peace Dance Festival and Competition di Kanakkale, Turki. Sandiaga berharap keikutsertaan para siswa SMP Lab School ini dapat membawa prestasi dan kemenangan bagi Indonesia. Nah, justru kita mendorong anugerah desa wisata dan budaya-budaya seperti yang dibawakan oleh siswa-siswi SMP Lab School ini yang
bisa mengangkat kepekaan para kepala daerah, dan misalnya ini NTT dan NTB, terus Betawi, dan di Sulawesi Selatan tuh banyak juga tari-tarian yang bisa kita angkat. Dan bagi kami Sulawesi Selatan ini adalah penyumbang jumlah desa wisata salah satu terbanyak. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bertemu dan bersilaturahmi penuh kehangatan. Situasi politik jelang pemilu 2024 dan politik kebangsaan menjadi pembahasan dalam pertemuan ini. Bincang-bincang santai penuh keakraban mengisi pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ketiga tokoh bangsa ini duduk bersama, membahas beragam upaya untuk memajukan bangsa, termasuk situasi politik jelang pemilu 2024 mendatang. Dan yang berikut tentu saya bergembira karena akan ada perkuatan-perkuatan terhadap Golkar dan KIB. Nah, perkuatannya termasuk kan perkuatan, Ibu. Bukan koalisi ya, belum ya. Perkuatan, Bu. Jadi ini bocoran dulu kita kasih. Nah, karena nanti tentu kita akan berproses. Karena Pak Hari kan udah sekber, Pak. Nah, kemudian Ibu Susi ini banyak pengikutnya. Beliau ini memang politikus sejati. Kalau saya dari dulu kan golput, jadi belum tahu cara-cara politik. Kita main-main dunia maya saja. Kita dibilangnya partai sosmed. Kalau ini kan partai dunia nyata. Nah, berbeda sama-sama itu. goal tadi. Ya, kita keep continue together. Disampaikan Pak Erlangga Bu Susi. Jadi ya begitulah isinya. Banyak yang dibicarakan tapi nanti ada lanjutannya. Ya, yang mungkin akan sangat baik tentunya bagi pemilu nanti 2024. Pertemuan ini juga membahas peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik terutama kepada generasi muda demi terselenggaranya pemilu 2024 yang bersih dan jujur dalam upaya mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga di Jember, Jawa Timur memberikan dukungan kepada Lanyala untuk menjadi presiden di tahun 2024 mendatang. Ratusan relawan yang menamakan dirinya Raung Satria mendukung Lanyala Mataliti sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Lanyala dianggap sosok yang mendukung perjuangan buruh dan pantas menjadi presiden mengganti Jokowi pada 2024. Para relawan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat di Jember. Mereka optimis Lanyala dapat diterima semua golongan. Melihat beliau adalah sosok pemberani, pemersatu bangsa, dan ingin merubah untuk perekonomian masyarakat Indonesia menjadi yang lebih baik, sehingga dan juga membela masyarakat, khususnya rakyatnya, terlepas dari himpitan permasalahan secara oligarki. Dukungan terhadap Lanyala ini dukungannya seperti apa? Apakah totalitas untuk kemudian sampai jadi presiden atau bagaimana? Total. Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show kembali digelar di ASBSD Tangerang, Banten. Masyarakat antusias mengunjungi pameran otomotif tersebut karena penasaran ingin mencoba kendaraan listrik dan juga kendaraan hybrid. Antrian panjang terjadi saat pameran Gaikindo International Auto Show 2022 yang digelar di ASBSD Tangerang, Banten. Pengunjung ingin menyaksikan secara langsung beragam kendaraan terbaru, khususnya kendaraan listrik. Di sini pengunjung juga bisa melakukan test drive dan EV test track yang berada di Hall 10. Ada 40 mobil baru yang bisa dicoba pengunjung selama pameran tersebut. 7 diantaranya merupakan mobil listrik dan hybrid. Bagi pengunjung yang ingin melakukan test drive dan EV test track, wajib memiliki surat izin mengemudi. Rasanya yang pertama, mobilnya senyap banget. Berbeda sama mobil mesin kan. Kalau mobil mesin kan masih ada kayak suara dengungannya. Ini sama sekali cuman hanya suara motor listriknya itu juga kecil banget di dalam kabin. Terus yang kedua, torsinya, tenaga pas tarikan pertamanya itu gede banget dibanding sama mobil-mobil lain ya. Terus sih kayak pengalaman baru gitu, tapi ngelihat ini sih kayak
wah ini kayaknya emang bakal jadi tren nanti udah mungkin dalam hitungan berapa tahun ke depan ini akan banyak sih gitu. Keren sih. Jadi maksudnya Indonesia semoga sih ke depannya bisa bikin yang gak kalah bagus dari negara-negara lain sih gitu. Diharapkan dengan digelarnya pameran otomotif ini dapat memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan impian. Dari Tangerang, Banten, Rian Rahman, iNews melaporkan. Olahraga dan minum air putih yang cukup penting untuk menjaga kesehatan. Untuk itu Ikatan Dokter Indonesia bersama salah satu produsen air kemasan menggelar tur sepeda menyusuri 7 rumah sakit di Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia IDI bersama Le Minerale menyuarakan hidup sehat dengan berolahraga sepeda. Kegiatan ini diikuti 150 tenaga kesehatan dari IDI Jakarta Selatan. Para peserta menyusuri 7 rumah sakit yang berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Le Minerale Tour de Hospital mengusung tema Sehat Itu Baik. Tema ini merupakan ajakan bagi masyarakat untuk memilih pola hidup sehat dan bersepeda bisa menjadi salah satu alternatif olahraga yang menyenangkan. Menurut Dr. Aditya Galatama Purwadi, air mineral yang mengandung mineral esensial baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh ketika berolahraga. Ya, karena pada saat kita bersepeda atau berolahraga itu kan badan kita kehilangan cairan yang cukup banyak ya. Jadi kita butuh rehidrasi ya, dan di Le Mineral ini memang ada kandungan yang bagus, ada kandungan mineral yang bagus, mineral-mineral esensial yang bagus untuk proses rehidrasi dalam tubuh. Jadi tidak mengganggu metabolisme pada waktu kita beraktivitas gitu. Le Mineral akan terus mendukung semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia maupun yang dilakukan oleh tenaga medis untuk mengkampanyekan hidup sehat. Karena kuncinya adalah kampanye hidup sehat itu yang akan secara kontinu terus kami suarakan kepada masyarakat. Karena menurut kami hidup sehat adalah kunci supaya kita memang selalu bisa aktif dan selalu produktif. Jadi IDI bersama Le Minerale berharap agar acara ini dapat berlangsung setiap tahunnya, baik di ibu kota maupun di daerah. Dari Jakarta, Aya Nufus, Yulisa, iNews melaporkan.